bersama Opan Ahmad. Pada kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras, masih pendahuluan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita dengarkan dulu bersama-sama sebuah potongan lagu yang berkaitan dengan materi ini. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya yang saling menyiku Pythagoras. Oke, itu dia sebuah potongan lagu yang menggambarkan secara umum bagaimana bunyi dari sebuah teorema Pythagoras. Dan perlu diketahui bahwa teorema Pythagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi kalau ingat teorema Pythagoras, ingatnya segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini pengertiannya sendiri adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Itu ya perlu kita ketahui. Jadi kalau kita gambarkan segitiga siku-siku ini, itu bentuknya adalah segitiga di mana salah satu sudutnya adalah siku-siku. Katakanlah sudut yang siku-sikunya itu ini dia ya, kita kasih tanda segitiga siku-siku dan coba kita kasih nama. Misalkan segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku ABC. Nah, ini penamaan dalam geometri, penamaan unsur-unsur geometri sendiri pada segitiga ini. Titik A, titik B, dan titik C merupakan sudut-sudut pada segitiga yang penulisannya, penamaannya itu menggunakan huruf kapital. Ingat ya, kalau sudut menggunakan huruf kapital, sementara sisi-sisinya itu dinamai dengan huruf kecil yang sesuai dengan sudut di hadapannya. Contohnya ini ada sudut A. Di depan sudut A ini, nah ini nama sisinya itu biasanya dikasih nama huruf A kecil ya, huruf yang sesuai dengan sudut yang di hadapannya, tapi kita menggunakan huruf kecil. Di sini ada sudut C, berarti sisi yang di depannya ini kita kasih nama C. Sementara sudut siku-sikunya kan di sini ada di B ya, ini di depannya kita kasih nama B. Artinya kalau kita nyatakan kembali, berarti segitiga siku-siku ABC ini, sisi AB panjangnya adalah C satuan, sisi BC panjangnya adalah A satuan, dan sisi AC adalah panjangnya adalah B satuan. Nah, sisi AC ini letaknya berada di depan sudut siku-siku, dan sisi yang berada di depan sudut siku-siku ini dinamakan hipotenusa, di mana hipotenusa ini adalah sisi pada segitiga siku-siku yang memiliki yang paling panjang di antara sisi-sisi lainnya ya. Ini adalah sisi hipotenusa ini yang menjadi acuan dari teorema Pythagoras sendiri. Nah, kalau tadi menyimak lirik lagu di sebelumnya, di sana disebutkan bahwa bunyi dari teorema Pythagoras sendiri adalah kuadrat sisi terpanjang ya, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya yang saling menyikup ya.
kalau kita lihat pada segitiga ABC di atas ini, sisi terpanjangnya yang disebut dengan hipotenusa sendiri itu adalah sisi B. Jadi sisi terpanjang ini adalah sisi B, sementara dua sisi lainnya yang saling menyiku, berarti ada dua sisi ya. Di sini dua sisi yang saling menyikunya itu adalah sisi A dan sisi C. Sehingga kalau kita tuliskan dalam sebuah rumus, teorema Pythagoras ini dapat kita tuliskan sebagai B kuadrat sisi terpanjang, yaitu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi bedakan antara jumlah kuadrat dengan kuadrat jumlah. Kalau jumlah kuadrat artinya masing-masing sukunya dikuadratkan dulu baru dijumlah, sementara kalau kuadrat jumlah itu dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Dan dari rumus yang ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk yang lainnya lagi. Sebenarnya nih kita mengacu pada satu rumus ini aja udah cukup. Seandainya kita mau nyatakan dalam bentuk yang lain, bisa saja kita buat ini menjadi A kuadrat berdasarkan aturan aljabar ya. Ini akan menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat ini sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, itu rumus lainnya yang mengikuti sesuai dengan teorema Pythagorasnya sendiri ya. Ingat, pokoknya acuannya kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya yang saling menyiku. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa contoh soal ya, berikutnya nih. Contoh soal yang pertama, misalkan diketahui sebuah segitiga siku-siku di mana panjang sisi-sisi yang saling menyikunya adalah 6 cm dan 8 cm. Berapakah sisi yang satunya lagi? Katakanlah sisi yang ini ya. Nah, ini ada kalanya soal pada teorema Pythagoras ini nggak digambarkan, tapi dalam bentuk deskripsi, sehingga mau tidak mau ini kita harus terampil menggambarkan apa yang dideskripsikannya itu dalam bentuk soal cerita. Dan kalau kita bisa menggambarkannya, tentu akan lebih mudah kita menyelesaikan masalahnya. Ini katakanlah segitiga ini saya kasih nama segitiga PQR. Dan kalau kita lihat segitiga PQR ini siku-sikunya di P, sehingga sisi yang terpanjangnya ini bisa kita tuliskan. Kebetulan ini yang ditanyakan adalah sisi yang terpanjang ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai sisi P yang ditanyakan pada soal ini. Nah, penyelesaiannya, ingat tadi ya, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya yang saling menyiku. Dan dua sisi lain yang saling menyikunya di sini adalah sisi Q dan sisi R, di mana sisi Q-nya panjangnya ada 8, sementara sisi R-nya panjangnya adalah 6. Dengan demikian bisa kita lanjutkan. 8 pangkat 2 ini adalah 64, sementara 6 pangkat 2 adalah 36, sehingga kita bisa memperoleh P pangkat 2-nya 64 ditambah 36 yaitu 100. Nah, 100 ini adalah P pangkat 2 atau P kuadrat. Untuk menentukan nilai P-nya sendiri, P ini adalah plus minus akar dari 100. Nah, ini mengikuti aturan di mana yang ruas kiri kan awalnya kuadrat. Dari P kuadrat menjadi P itu karena diakarkan. Yang sebelah kanan pun diakarkan. Nah, di sini plus minus ini artinya yang dikuadratkan hasilnya 100 itu tidak hanya bilangan positif tapi juga negatif. Nah, tapi pada konteks ini P adalah sebuah panjang ruas garis. Yang namanya panjang nggak mungkin negatif. Yang namanya panjang itu pasti positif, sehingga yang diambil pada kasus ini hanya yang positifnya aja, positif akar 100. Dan akar 100 itu adalah 10. Jadi bisa kita simpulkan nilai P ini adalah
10 cm ya. Panjang P sama dengan 10 cm. Itu contoh soal yang pertama. Nah, tapi pada perjalanannya soal dari teorema Pythagoras ini tidak sesederhana ini hanya menentukan hipotenusa sisi terpanjang, tapi juga bisa terjadi di mana dari segitiga siku-siku yang ada itu yang ditanyakannya itu adalah salah satu sisi yang saling menyiku. Jadi kita harus prepare ya, kita harus mempersiapkan kemungkinan permasalahan yang terjadi. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku lagi nih, segitiga siku-sikunya nih macam-macam sebenarnya bentuknya ya. Yang perlu dipahami adalah bahwa sisi terpanjang itu selalu terletak di depan sudut siku-siku. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku di mana segitiga siku-sikunya ini sisi yang ini ada 8 dan sisi ini adalah 17 satuan ya. Sisi yang bawah ini yang ditanyakan. Nah, berbeda dengan contoh yang sebelumnya di mana contoh yang sebelumnya adalah sisi terpanjang yang ditanyakan, sementara ini adalah salah satu sisi yang merupakan sisi yang berdekatan dengan sudut siku-siku yang ditanyakan. Nah, ingat tadi pada tampilan sebelumnya saya sudah menyampaikan juga bahwa walaupun teorema Pythagoras itu rumusnya seperti ini nih, P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat, tetapi bisa aja kita modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, ini biar mudah ya, kita kasih nama lagi. Misalkan ini segitiga ABC, berarti yang ditanyakan ini adalah panjang sisi C, dimana nih kalau menurut rumus teorema Pythagorasnya sendiri yang berkaitan dengan segitiga siku-siku ABC ini, berarti kan B kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, tapi yang diminta adalah C. Berarti kita buat C kuadratnya di depan. C kuadrat sama dengan B kuadrat tentunya dikurangi A kuadrat. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa tidak selamanya permasalahan terkait teorema Pythagoras ini sisi terpanjang yang ditanyakan, tapi bisa aja sisi lainnya yang ditanyakan sementara sisi terpanjangnya sudah diketahui. Dan langsung saja, panjang B kecil ini berarti sisi yang ada di depan sudut B ya. Sementara yang ada di depan sudut B ini panjangnya adalah 17 satuan. Langsung kita tulis 17 pangkat 2 dikurangi A pangkat 2, di mana A-nya sendiri adalah sisi yang berada di hadapan sudut A, yaitu 8 satuan. Dan 17 pangkat 2, 17 kali 17 itu adalah 289, sementara 8 pangkat 2 adalah 64. Hasil pengurangan 289 dikurangi 64 adalah 225. Ini adalah nilai dari C kuadrat. Berarti C-nya sendiri hasil dari akar 225, dan akar 225 itu adalah 15. Ya, dapat disimpulkan di sini bahwa panjang C yang ditanyakan sesuai soal ini adalah 15 satuan. Nah, tidak hanya berupa segitiga, permasalahan teorema Pythagoras ini bisa saja terkait dengan bentuk lainnya gitu ya, bentuk geometri lainnya. Tapi dalam hal ini untuk penyelesaiannya bisa kita gunakan teorema Pythagoras, dan tentunya untuk bisa mencapai penggunaan Pythagoras ini kita harus bisa mengamati segitiga siku-sikunya tuh di sebelah mana gitu ya. Contohnya misalkan dalam menentukan diagonal dari sebuah persegi panjang. Bisa misalkan diketahui ada sebuah persegi panjang ya. Persegi panjang ini saya gambarkan sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang ini kita kasih nama aja persegi panjang A, B, C, D.
Nah, misalkan dari persegi panjang ini, tentukan panjang diagonal AC. Berapakah panjang diagonal AC? Misalkan diketahui lagi bahwa persegi panjang ini memiliki panjang 12 satuan dan lebar 5 satuan. Nah, kita perhatikan nih. Walaupun awalnya ini persegi panjang, tapi kalau kita iris, nah ini saya tandai ya, ini kita iris, dia akan terlihat bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga penyelesaiannya bisa kita gunakan teorema Pitagoras, di mana teorema Pitagorasnya misalkan pada segitiga siku-siku ABC nih, pada segitiga siku-siku ABC itu akan berlaku bahwa AC pangkat 2 akan sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Dan kenapa kita bisa menggunakan teorema Pitagoras? Karena jelas di sini persegi panjang itu sudutnya 90 derajat alias siku-siku ya. Tentunya ini pun akan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Dan diketahui dari soal AB kuadrat merupakan panjang persegi panjang yang nilainya adalah 12, sementara BC kuadrat adalah lebarnya yaitu 5. Nah, kita hitung langsung bahwa 12 pangkat 2 adalah 144 dan 5 pangkat 2 adalah 25, sehingga kita akan memperoleh AC pangkat 2-nya adalah 169 dan AC-nya sendiri adalah akar dari 169 sendiri yaitu 13. Dan artinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa diagonal dari persegi panjang ABCD yaitu AC, panjangnya itu adalah 13 satuan. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaannya ini luas. Teorema Pitagoras ini tidak terbatas hanya pada segitiga, tapi bangun-bangun geometri lainnya yang memuat segitiga siku-siku. Ingat itu ya. Oke, kita lanjut pada permasalahan berikutnya ini. Misalkan ya, ini masih contoh. Misalkan ada bangun seperti ini. Ada dua bangun ya, dimana bangunnya ini adalah bangun persegi gabung dengan segitiga siku-siku ya, dimana perseginya ini panjangnya diketahui 12 cm, sementara untuk segitiganya hipotenusanya atau sisi terpanjangnya adalah 20 cm. Yang ditanya adalah ruas garis yang ini ya, ruas garis X ini. Berapakah panjang ruas garis X nih? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tentunya kalau kita perhatikan bangun datar sebelah kiri karena berbentuk persegi, artinya semua sisinya pasti sama gitu. Kalau di sini 12 cm, yang ini pun pasti 12 cm. Dan kita perhatikan bahwa kita bisa melihat segitiga siku-siku ini. Yang saya arsir merah ini adalah segitiga siku-siku. Karena dia segitiga siku-siku, berarti kita bisa menerapkan teorema Pitagoras, di mana aturannya nih berdasarkan teoremanya sendiri bahwa kuadrat sisi terpanjang itu adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang saling menyiku, di mana kuadrat sisi terpanjangnya adalah 20, sisi-sisi yang saling menyikunya itu masing-masing 12 dan X. Bisa kita tuliskan seperti ini, atau kalau mau langsung juga boleh. Kita buat X pangkat 2 berarti 20 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2 ya. Dan 20 pangkat 2-nya adalah 400, sementara 12 pangkat 2-nya adalah 144, di mana 400 dikurang 144 ini adalah 256 ya. Dan 256 ini merupakan X pangkat 2. Nah, nilai X-nya sendiri adalah akar dari 256.
Akar dari 256 itu adalah 16 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panjang X adalah panjang X sama dengan 16 cm. Seperti itu penggunanya. Pokoknya kita bisa melihat segitiga siku-siku, dan dari segitiga siku-siku itulah kita gunakan teorema Pythagoras. Oke, seperti itu contoh. Kita lihat contoh yang lainnya lagi. Misalkan ada sebuah bangun lagi nih, dimana bangun segi empat, yang disusun dari dua segitiga. Bangunnya seperti ini kalau saya gambarkan. Oke, ini siku-siku ditandai. Panjang ini 5 mm, kemudian panjang ini 13 mm, kemudian panjang ini 35 mm. Yang ditanya adalah berapakah panjang X, di mana panjang X merupakan ruas garis yang dimaksud ini. Ini saya tandai ya bahwa di sini ada dua segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang saya tandai warna biru dan segitiga siku-siku yang saya tandai warna merah. Nah, pada segitiga siku-siku X itu merupakan salah satu sisi dari segitiga siku-siku yang saya tandai merah. Artinya X ini akan bisa kita peroleh kalau sisi yang kita tandai aja di sini ya biar gampang nih. Katakanlah segi 4 ini adalah segi 4 ABCD. Nah, berarti X ini kan sama dengan BC. Ini yang kita tanyakan. Berapakah panjang BC? Tentunya untuk memperoleh BC kita harus tahu AC. Harus ada AC terlebih dahulu ya. Nah, untuk bisa ketemu AC ini AC-nya belum diketahui ternyata. Nah, untuk bisa memperoleh AC berarti kita harus menentukannya menggunakan teorema Pythagoras berdasarkan segitiga siku-siku yang berwarna biru atau segitiga siku-siku ACD. Nah, jadi kita tentukan dulu AC. Kita tentukan dulu AC dari segitiga siku-siku ACD, dan kita akan memperoleh bahwa AC kuadrat ini langsung aja nih berdasarkan teorema Pythagoras. Karena AC ini bukan sisi terpanjang, berarti AC kuadrat ini akan bisa kita peroleh dari AD pangkat 2 dikurangi CD pangkat 2, di mana AD-nya sendiri panjangnya adalah 13, sementara CD-nya panjangnya adalah 5 ya. 13 pangkat 2 169, sementara 5 pangkat 2 adalah 25. Dan 169 dikurangi 25 ini adalah 144, sehingga bisa kita tentukan bahwa panjang AC adalah 12 mm. Nah, setelah kita memperoleh AC, barulah kita tentukan BC yang merupakan sisi yang sama dengan sisi X yang dimaksud ya. Nah, untuk menentukan BC berarti berdasarkan teorema Pythagoras lagi nih, X pangkat 2 atau BC pangkat 2 itu akan sama dengan AC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2, di mana AC-nya sendiri panjangnya barusan diketahui. Ini AC-nya adalah 12 pangkat 2, sementara AB diketahui dari soal itu 35 pangkat 2, dan 12 pangkat 2 adalah 144, sementara 35 pangkat 2 adalah 1225, yang kalau kita jumlahkan ini akan menjadi 1369 1369
ini adalah BC pangkat 2, dan BC-nya sendiri itu akar pangkat 2 dari 1369 yang hasilnya adalah 37 mm ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panjang X ini sama dengan 37 mm. Nah, panjang X ini sama aja dengan panjang BC. Oke, seperti itu, dan masih banyak lagi hal-hal terkait teorema Pythagoras ini. Bahkan tidak hanya bangun datar yang merupakan segitiga siku-siku, bisa saja contohnya kasusnya itu berkaitan dengan bangun datar lainnya, bahkan segi 4. Misalkan nih contohnya ada sebuah segi 4 PQRS, di mana PQRS-nya ini adalah belah ketupat. Panjang sisinya diketahui, itu diketahui 20 cm. Nah, belah ketupat kan sisinya sama ya, jadi cukup disebutkan sekali bahwa katanya panjang sisinya adalah 20 cm. Kemudian diketahui lagi bahwa salah satu diagonalnya ini adalah 24 cm. Yang ditanyakan panjang. Ini ada bisa jadi dua pertanyaan. Yang pertamanya misalkan yang ditanyakannya itu adalah panjang diagonal lainnya, dan berikutnya tuh kemungkinan pertanyaannya itu berapakah luas dari belah ketupat yang dimaksud pada soal ini ya. Luas dari belah ketupat. Nah, di sini diketahui bangunnya itu adalah belah ketupat yang merupakan segi 4. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Apakah dengan teorema Pythagoras dapat membantu menyelesaikan permasalahan kita ini? Nah, untuk yang pertama kita gambar dulu belah ketupatnya. Belah ketupat PQRS ya, dimana belah ketupat itu ingat bahwa semua sisinya sama panjang, kemudian sudut yang berhadapan sama besar, diagonalnya saling memotong di titik tengah ya, seperti ini. Kita kasih nama P QRS. Nah, kemudian diketahui bahwa sisinya panjangnya adalah 20 cm. Berarti kita ambil perwakilan aja di sini 20 cm. Kemudian salah satu diagonalnya 24. Misalkan diagonalnya 24-nya itu adalah diagonal QS yang merupakan 24 ini adalah panjang diagonal. Berarti panjang dari ini, katakanlah saya buat O. Nah, panjang setengah diagonalnya ini pastilah 12 pastinya ya. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan yang A, di mana yang A ini adalah ditanyakan panjang diagonal lainnya. Nah, ini diketahui dari sini bahwa tadi QS itu sama dengan 24. Nah, diagonal yang lainnya itu adalah PR tentunya ya. PR ini berapa? Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, ingat tadi bahwa dalam menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras, kita harus bisa mengamati segitiga siku-siku yang terdapat pada permasalahan ini gitu. Dan kalau kita perhatikan dari permasalahan ini, segitiga siku-sikunya adalah yang ini nih, yang saya tandai biru, itu segitiga siku-siku. PR ini bisa kita tentukan dari penjumlahan RO ditambah OP, di mana RO ini bisa kita tentukan dari segitiga siku-siku ROQ, di mana ROQ ini adalah segitiga siku-siku yang sisi terpanjangnya berada pada sisi QR. Nah, RO berdasarkan teorema Pythagoras berarti RO kuadrat itu bisa kita peroleh dari 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, di mana 20 kuadratnya adalah 400,
dan 12 kuadratnya adalah 144 dan 400 dikurang 144 adalah 256. RO-nya sendiri akar dari 256 yaitu 16 cm pada kasus ini ya. Nah, karena RO bisa kita peroleh 16, berarti diagonal yang satunya yaitu PR ini akan sama dengan 16 ditambah OP, dan OP dengan RO itu akan sama panjang. OP pun panjangnya akan 16 juga, sehingga bisa kita simpulkan bahwa salah satu diagonal yang lainnya itu panjangnya adalah 32 cm. Nah, itu bagaimana kita menjawab soal yang bagian A. Sementara untuk yang B ditanyakan luas belah ketupat. Luas dari belah ketupat itu adalah setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Dan di sini pada soal kedua diagonal sudah diketahui. Nah, misalkan diagonalnya belum diketahui, mau tidak mau kita harus menentukannya dulu ya, tentunya dengan teorema Pythagoras tadi ya. Nah, diagonal 1 ini bebas milih yang mana aja. Panjangnya katakanlah diagonal satunya yang 24, berarti yang diagonal keduanya adalah 32. Hasil perkalian dari setengah kali 24 kali 32 ini adalah 384 ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa luasnya adalah 384 cm persegi ya, sesuai dengan satuan luasnya. Oke, itu dia bagaimana teorema Pythagoras dan penyelesaian beberapa permasalahan yang terkait dengan teorema Pythagoras itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.